Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rabu. Waktu kita semua mendidakwa pun Pak Prihadi, saya diperintahkan untuk mengawali membawakan acara pada malam satu acara ini akan kita mulai dalam suasana keluargaan bersamaan untuk bersama-sama merasakan kehadiran diri kita. Kita akan mendengarkan bersama dawuh dari Pak Prihadi pada kita semua yang sebaiknya kita bukan hanya kita dengarkan, tetapi kita ikuti dan kita resapi hingga menjadi kekuatan kita di dalam menjalankan kehidupan berikut daripada tahun baru. Karena keinginan kita sendiri pada hari ini untuk menempuh memahami kehidupan ini di dalam seperti apa adanya tercipta, sehingga kita dipertemukan pada hari ini menjadi saudara dunia wal akhirat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dalam pengajaran bersama di Satu Suro untuk mengadakan tentang kesaksian hidup masing-masing di atas dunia. Dalam kehidupan wajib kita manusia mengenal proses-proses dan pelaksanaan daripada yang memberitakan tentang hak-hak untuk setiap makhluk yang hidup di atas dunia, sehingga bagi kita yang beragamakan Muslim atau Islam, dan setelah kita yakin dan meyakini menggunakan hukum hadis yang berkata siapa mengenal Allah dia harus memanggil. Jadi kita mengenal bukan hanya mengenal sebuah nama ataupun hukum, tapi sejatinya mengenal siapakah yang menghidupi diri kita dan siapa yang mengadakan diri kita di atas dunia ini. Bukan hanya sekadar kita menikmati dari apa-apa yang kita nikmati, tapi kita benar-benar memahami tujuan daripada kita ada di atas dunia ini. Semua orang mempunyai perjalanan masing-masing, jadi tidaklah serupa. Mungkin hidup ini kebanyakan hanya mendengar istilah filosofi ataupun cerita dongeng saja dari Big Bang, tapi sejatinya ilmu Big Bang itu adalah penciptaan waktu saja. Tapi sebelum adanya waktu, kita tahu dan mengenal atas prinsip dan kesaksian hamba saya ataupun makhluk yang ada di dunia.
Maka di satu Muharram atau orang Jawa mengatakan satu suro. Kita berdasarkan landasan atas tujuan hidup di atas dunia, bukan hanya sekedar mengenal di antara satu dengan lain. Ini di dalam surat Yunus menyatakan istilah hari waktu itu mereka merugilah hidup di dunia apabila mereka tidak mengenal Allah, tidak berjumpa dengan Allah. Berjumpa ini bukanlah kita berjumpa dengan sosok, bukanlah kita berjumpa dengan makhluk, tapi kesaksian daripada si hamba itu terhadap yang menyaksikan penciptaan awalan. Kalau kita tidak mengenali, sama saja kita tidak berjumpa. Maka Allah itulah bukan sosok, bukanlah makhluk, tapi di sini membutuhkan pewajaran ilmu mustasabnya ataupun yang tersurat itu membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya mungkin orang yang syariat mengatakan sucikan kitab Al-Quran atau membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala, ya tidak apa-apa. Banyak semua itu tergantung dari keyakinan masing-masing. Tidak ada pasangan yang masuk Islam itu tidak ada pasangan, tidak ada pasangan. Tapi kan kita sebagai manusia diwajibkan supaya menghilangkan sifat kehewanan, sifat binatang, sifat yang membungkus roh kita. Makanya proses itulah yang kita kenal. Siapa yang membungkus roh kita sebelum kita ada di dunia ini? Oh, kita mungkin cuma kalian, tidak dari saya pasti kalian yang belum mengerti ya saya katakan mungkin ya prediksi sendiri. Sesuatu hal yang sudah terjadi itu pasti ada penyebabnya. Ya seperti kita tradisi dan fungsi di dalam hidup. Mengapa kita bisa bergerak? Tapi adalah unsur yang menggerakkan, dan ada seperti yang kita gunakan, ada yang menciptakan. Mungkin mengenal diri itu dari besarnya seperti itu. Karena di bulan Sukmo kalau pemahaman saya mengatakan kesusuan roh malang kowe diri, malang kedatangan roh itu tadi pada diri makhluk di atas dunia. Tapi kita tidak fokus kepada roh saja. Nah, sentralnya tertentu penciptanya roh. Kita harus mengenal. Itulah dikatakan di alam sahadat. Dinyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Sesungguhnya kalian menyaksikan dan disaksikan oleh yang memulai penciptaan dari sumber yang sebenarnya, yaitu aku yakin ataupun alam langgeng, alam keabadian, awalan tiada satu makhluk pun yang bisa mengawali, akhiran tiada satu makhluk pun yang dapat mengakhiri, karena seperti dan mempunyai dimensi-dimensi tempat itu, bukan hanya tempat satu, bukan, tapi dimensi yang meliputi di dalamnya. Seperti mungkin penciptaan alam semesta terliputi oleh 7 langit, yang dimana langit itu ditempati oleh para utusan-utusan yang mendahului Muhammad, yang lapisan terluar dijaga oleh Nabi Adam, yang lain
bisa dilanjut secara privasi ataupun secara untuk karena ini pengesahan ataupun pemeriksaan tentang mengadakan Sumpah Setia terhadap kehidupan mengenal penciptaan semesta alam ataupun mengenal bagaimana agar kita tidak terhisap ke alam subur, kita tidak masuk ke alam akhirat. Ya bagaimana caranya? Ya kita tahu. Ya, kalau mau tahu ya pasti ada yang tahu duluan. Kita carilah tahu siapa yang tahu duluan. Ya kalau kita orang Islam mengatakan Nabi Muhammad. Nah contohlah seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Belajarkan tentang perjalanan memimpin jembatan Ihdinas Siratal Mustaqim hingga langit Sabtu hingga pintu langit Sabtu terbuka ataupun dinamakan ilmu membelah bulan. Itu sampai ke dalamnya dan begitu kembalinya kita harus mewujudkan pengetahuan itu. Kemudian saya singgung sedikit merasa kayak pengungsupan mau biarin lah apa bukan apa penambahan di dalamnya. Kalau menurut saya sendiri kesaksian saya alami sesungguhnya kita itu dipermudah makhluk yang belum mampu ini dipermudah, tidak disuruh seperti Nabi, karena yang disuruh seperti Nabi itu ya Nabi ini. Jadi mengikutinya itu hanyalah mengikuti yang lebih tepat daripada apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Ya manusia ini dipermudah agar tidak bertanya dan tidak mendapatkan pertanyaan di langit melalui langit Sabtu itu tidak mendapatkan pertanyaan, tinggal seserahan kita sendiri terhadap dirimu. Berserah diri kepada siapa? Kita waktu hidup di alam dunia, atau kalau berserah diri kepada berhala atau kemusyrikan? Ya kita tidak terlalu mendefinisikan orang lain, kita definisikan sendiri tentang ilmu. Dan di zaman alif lam kan itu proses kedatangan. Kalau prosesnya masuk ciptaan itu harus menerima yang namanya alif lam mim, proses kedatangan para rasul, proses kedatangan para nabi yang akan memberi petunjuk kepada manusia keseluruhan. Ya ada kecuali, tapi yang mampu dan tangguh menerima dan sanggup menyaksikan daripada proses perjalanan kedatangan makhluk ciptaan. Makanya antara makhluk ciptaan dengan alif lam mim itu berbeda, perjalanan datangnya berbeda. Kalau makhluk ciptaan itu melalui rahmat Allah, kalau alif lam mim itu khusus orang tertentu saja, dan disitu tugasnya memberitakan tentang titian Ihdinas Siratal Mustaqim, tidak memiliki kriteria tapi mempunyai tujuan menyelamatkan manusia. Tidak ada pilihan si A si B, tidak ada. Bagi siapapun yang mau dan beriman pada perintah-perintah dari utusan-utusan Rasul. Jadi kesadaran dan pengolahan wirid dan zikir di dalam logika dan batin kita mengimani bahwa yang wujud ini pasti akan ada yang menjelaskan tentang pewujudannya.
telah diajarkan oleh nabi-nabi kita yang terdahulu sampai terakhir mengamalkan pengawalan untuk Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan yang sedemikian jelasnya. Kalau di situ ada susupan-susupan ya nggak harus kita masalahkan. Yang penting yang mengetahui ini tidak harus mempermasalahkan, kita tidak jadi masalah. Nah, berarti kalau mereka lagi kan atau tak punya nas ini kita berbeda lagi, tapi jangan berkesaksian dengan mengajarkan tapi coba yang mana pencarian kebenaran dari kesalahan. Di situlah fenomena yang sesungguhnya kita sampai maka dikatakan janganlah menguasai makanan juga dan memakan buah pohon saya baik dan sehat. Ambillah pengetahuan sebagai petunjuk pada anak itu, pada anak itu, dan kepada manusia yang lain. Saya tidak perlu menjelaskan silsilah kepribadian saya, tapi ilmu pengetahuan itulah yang harus saya ajarkan kepada kalian yang mau menemukan perjalanan masuk ke masing-masing privasi pribadi masing-masing mempunyai perjalanan yang berbeda-beda. Nah, kalau melalui pemetaan yaitu rata-rata yang ada katakan melalui kali pelan-pelan. Nah, kan soal perjanjian yang datang itu ya untuk alih pengemudi. Maka Lamlanta ini dinyatakan sebagai hamba sahaya yang melahirkan ciptaan. Nah, di situ siapa yang pertama kali memulai daripada penciptaan? Nur berbiak aku. Karena akmat ini tadilah, karena hamba ini lah makanya dicipta. Mulailah dari kerajaan yang maha wajah mengatakan itu awal itu nanti nasma istilah ilahilah usari wa pasir kondas. Nah, ada manusia dan yang merajai seluruh makhluk ciptaan. Itu ayatnya menuju ke situ. Yang tersurat itu mengarahkan manusia supaya menemukan siapapun daulah wahai yang merajai manusia harus menuju kepada yang merajai seluruh makhluk ciptaan, tidak berhambat kepada cipta atau penayapan antawan dan janji. Ya, ancaman saja itu kan apabila kita mengingkari ya silakan, tapi kamu harus mengetahui apa itu cipta dan tauhid. Jangan kita asal beriman tapi kita tidak mengetahui apa itu ciptaan atau apa itu janji dan ancaman. Seperti itu. Karena di sini sedikit banyaknya mungkin ya sudah mengetahui lah tentang perjalanan satu. Ya, kalau mau mengenal di jalan ya gini itu ada. Nanti penjelasannya ada waktu. Kalau ditutup itu kan hanya lalu saja pancingan. Nanti penjelasannya secara langsung tidak bisa di pocok ditutup. Sangat rahasia sekali. Fenomena yang sangat rahasia. Maka tidaklah didapati dari kejauhan, pasti harus didapati dari dekat, karena dia lebih dekat daripada umat Nabi yang harus kita selamatkan. Kita menyelamatkan yang lebih dekat daripada umat Nabi kita, bukan tentang itu, tentang keselamatan untuk hukum dunia. Kalau hukum roh itu ilmunya ya ilmunya para roh itu harus mengetahui semua lagi ya, kasih apa nggak tahu. Yang penting ada yang bisa berkata-kata, ada yang bisa menjelaskan. Karena setiap nabi yang turun terakhir itu pasti dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam ataupun kaki semar. Ditunjukkan oleh kaki semar, katanya kamu mau jaga
dunia para nabi. Dimulai dari Nabi Musa, telah diajarkan oleh Nabi Titik kepada Musa supaya bersabar, supaya dia akan mendapati pengetahuan. Filosofinya seperti itu. Saya menyadari kita harus bisa memahami. Kalau kita tidak tahu, kita fungsikan di dalam itu, kita laksanakan di dalam ini, supaya kita terlepas dari dalam kita kok kubur yang pertama kali harus dilakukan. Yang pertama kali yang harus dihadapi setiap manusia tapi mengalami kematian, mati seperti mengalami kematian. Yang sedang hewan ini mempunyai makom tersendiri, dia tidak bertanggung jawab atas ketidaktahuannya. Yang dimintai bertanggung jawaban adalah manusia yang berakal. Atau manusia yang berakal, kecuali mereka yang tidak normal. Itu mereka tidak berakal, mereka tidak lihat. Karena mereka seperti itu. Biasanya sama dengan dia. Kita harus ditanya, tapi dia akan kembali ke tempat yang awalan. Yang mana saya dan memohon kepada pembunuh alam abad dan rasanya dengan mahkota. Mungkin memberikan dulu bakalan kelanjutan dan pengalamannya, tapi bisa jelas sekali lagi nanti setelah pengesahan ataupun seserahan meyakinkan bahwa itu sendiri adalah ada yang mencuri dan juga ada harus kita ketahui ada dua Roko Roso lan Teko Roso lan Rofi. Itu pun dari kita bisa mengendalikan tempat pokok. Kalau bukan mengendalikan, kita kembalikan tempatnya. Kalau kita kembalikan tempatnya, kita tidak dan bukan bagaimana. Kita ya dapatkan melalui jamaah tahu kematian amanat yang paling utama Rasul dan bisa mencabut manusia ya pertumbuhan jiwa atau masuk ciptaan maka itu oleh tanpa makanan karena saya mati terang dan untuk hujan jam dan saya nyatakan tidak itulah sang pencipta kalau itulah yang mencipta. Menciptakan apa yang maka yang menghadapi perasaan yang paling mulia yang mulia. Kalau yang paling mulia itu sudah tidak bisa ditempati oleh saya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui betul lagi seperti itu. Mungkin Mas Blancan bila belajar gitu ya dulu dicintanya daripada atau bapaknya tak serahkan pada Mas Batek kita dengan ingat dulu sudah itu prosesi sebelum prosesi selanjutnya mari kita sama-sama merenung atau berdoa jelas agar prosesi ini lebih hikmat dan bisa lebih menyatu ke esensi dan filosofi yang pakai dipaparkan. Soal menurut versi keyakinan dan apa yang ditujukan masing-masing dan itu sesuai dengan petunjuk yang pasti mohon dipertimbangkan.
Ada yang katanya desa. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار.